firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Berkati Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman Tuhan ini akan meneguhkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan akan dipimpin oleh Ibu Lestari. Anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah berdoa ya, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tema kita adalah hati-hati dengan marahmu. Hari ini kita akan belajar tentang buah roh, yaitu penguasaan diri yang mengajar kita semua Lause dan juga anak-anak untuk menguasai diri. Menguasai diri dalam hal apa? Dalam hal marah. Kita pernah marah, dan kita anak-anak Tuhan yang adalah disciple, murid Tuhan, belajar untuk menguasai diri dari amarah kita, menguasai diri, menguasai kemarahan kita. Jangan sampai kemarahan itu membuat kita menjadi celaka, membuat kita menjadi dihukum Tuhan. Kemarahan kita bisa membuat kita melakukan hal yang buruk. Kemarahan harus dikuasai. Kita akan belajar dari Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16. Peristiwa Kain dan Habel. Bagaimana kita harus menguasai kemarahan itu, kita lihat bagaimana kemarahan Kain membuat Kain berbuat jahat, membuat Kain akhirnya melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan Kain dihukum oleh Tuhan. Ya, mari kita bersama mendengarkan firman Tuhan dari Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16. Pada saat itu, setelah Adam bersama dengan Hawa diberkati Tuhan menjadi suami istri, Adam dan Hawa diberi oleh Tuhan keturunan, diberi anak-anak. Hawa mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Kain. Dia berkata, "Karena pertolongan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, aku mendapatkan seorang anak laki-laki." Lalu ibu Hawa mengandung lagi. Wah, akhirnya Kain punya adik ya. Siapa namanya? Adiknya itu diberi nama Habel. Kain dan Habel menjadi anak yang bertumbuh besar. Akhirnya Habel menjadi seorang gembala kambing domba yang pekerjaannya adalah mengurus domba, kambing, ternak. Itu pada waktu ternaknya lapar, dia beri makan dengan bawa rumput, dia beri minum. Dan Kain menjadi petani. Apa itu ya petani? Petani adalah orang yang bekerja di sawah atau di ladang, menghasilkan, menanam tanaman-tanaman, bisa buah-buahan, bisa sayur-sayuran. Dia adalah petani. Kain menjadi petani, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain dan Habel adalah saudara, sama-sama satu papa dan satu mama. Tapi teman-teman, hati Kain ini iri, benci, marah terhadap adiknya karena persembahan adiknya diterima oleh Tuhan. Tuhan tidak menerima persembahan Kain itu karena hati Kain jahat. Di dalam hatinya Kain ini sedang tidak suka. Kain ini sedang marah kepada adiknya. Mari perhatikan. Suatu hari Kain mempersembahkan
sebagian dari hasil tanahnya itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan yang berupa kambing domba, anak sulung yang terbaik, anak sulung dari kambing dombanya. Jadi pada waktu kambing domba itu dibesarkan, terus akhirnya hamil kambing dombanya ini, terus melahirkan, ada anak kambing dombanya itu diserahkan kepada Tuhan yang nomor satu, yang paling baik diberikan kepada Tuhan. Dan Tuhan senang dengan persembahan yang baik, yang persembahan yang terbaik yang diberikan kepada Tuhan. Dan hati Kain menjadi marah. Hati yang marah ini membuat Kain berbuat jahat. Hati Kain yang marah itu disebut oleh Tuhan, hatimu menjadi panas, mukamu menjadi muram karena kemarahan itu. Tuhan katakan, jika engkau, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Kamu berbuat baik saja supaya mukamu berseri. Tuhan bilang, dosa sudah mengintip loh. Itu menggoda kamu, yaitu dosa marah itu. Wah, ternyata teman-teman, si Kain menyusun rencana. Dia mengajak adiknya untuk pergi ke ladang. Di padang tiba-tiba adiknya dipukul. Lalu adiknya itu dia mati. Kakak membunuh adiknya karena marah, karena bencinya, karena kemarahan itu. Dia ngikuti kemarahannya, harusnya dia tahan, dia sabar, dia mengasihi adiknya. Tapi dia ngikuti kemarahannya. Nah, kata Tuhan, Kain, di mana adikmu Habel? Aku tidak tahu Tuhan, aku nggak menjaga adikku. Tuhan berkata, apakah yang telah kamu perbuat kepada adikmu? Maka sekarang terkutuklah engkau. Engkau akan terbuang jauh dari tanah yang menganggarkan mulutnya untuk menerima darah adikmu dari tanganmu. Wah, apabila kamu mengusahakan tanah itu tidak akan memberi hasil. Jadi dikutuk oleh Tuhan, dimarah oleh Tuhan, dihukum oleh Tuhan. Apa yang dikerjakan, apa yang ditanam gak akan berhasil. Kalau dia tanam sayur-sayuran, pohonnya jadi rusak, gak menghasilkan. Dia tanam pohon buah-buahan juga gak menghasilkan buah. Dikutuk oleh Tuhan, apa yang dikerjakan dibuat Tuhan tidak berhasil. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah hukuman untuk orang yang tidak menguasai kemarahannya. Kata Kain, hukumanku itu besar ya Tuhan, daripada yang dapat kutanggung. Tuhan katakan, ya Kain, Tuhan itu menghukum kamu karena kamu tidak menguasai kemarahanmu. Kamu mengikuti kemarahanmu. Anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, waktu kamu sedang bermain dengan saudaramu, rebutan mainan, adikmu lagi asik main, mainannya kamu rebut, terus adiknya marah, terus kamu balas lagi. Karena kamu marah, kamu balas lagi, kamu pukul adikmu. Jadi seperti Kain dong ya. Hati-hati saat marah, kuasai amarahmu. Pada waktu hatimu menjadi marah, tarik nafas dalam-dalam, katakan, Tuhan Yesus, tolong aku. Aku tidak mau marah Tuhan. Tolong aku Tuhan. Berikan damai sejahtera-Mu di hatiku Tuhan. Berikan aku kasih supaya aku mengampuni. Ulang sekali lagi ya. Saat ada yang mengganggu kamu, saat ada yang membuat hatimu sakit, saat ada yang buat kamu jengkel, kamu lipat tangan, kamu berdoa dan minta tolong dengan Tuhan. Tuhan, tolong aku tidak mau marah.
berikan aku kasih-Mu supaya aku mengampuni. Tolong aku Tuhan, tolong aku berikan kasih-Mu di dalam hatiku. Berikan kasih-Mu, berikan damai sejahtera-Mu di hatiku. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, amin. Siapa saja yang membuat kamu marah? Mari kita belajar dari Tuhan Yesus, yang pada saat ada orang yang menyakiti dia, ada yang mengejek dia di atas kayu salib, ada yang menjual dia, yaitu muridnya yang mengkhianati, Tuhan mengasihi. Ada orang-orang yang selalu iri dengan Tuhan, itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tapi Tuhan Yesus selalu mengampuni, selalu mengasihi. Tuhan tidak memberikan hatinya untuk dikuasai marah, tapi hatinya dapat mengendalikan dirinya karena ada Roh Kudus. Ingat, buah Roh Kudus adalah bukan hanya kasih, sukacita, damai, sejahtera, kebaikan, kelemah lembutan, tapi juga penguasaan diri. Saat hatimu marah, hati-hati. Jangan ikuti marahmu, tapi tarik nafas. Ingat Tuhan Yesus, terus berdoa. Mengampuni. Kalau masih marah lagi, tarik nafas lagi, doa lagi. Yuk, terus bermain aja. Kamu bisa menyanyi-nyanyi memuji Tuhan. Kamu bisa ayat hafalan, sehingga kamu tidak marah lagi. Kalau ada makanan, boleh dimakan. Udah makan, berdoa. Yang pasti harus berdoa dulu ya, harus berdoa dan mengampuni. Terus kamu bisa membaca firman Tuhan, kamu bisa menyanyi atau buat video ayat hafalan gitu ya. Anak-anakku, Tuhan menolong kita. Roh Kudus diberikan untuk kita, menolong kita menghasilkan buah roh, yaitu penguasaan diri. Hati-hati dengan marahmu. Tuhan menolong kita untuk menghasilkan buah penguasaan diri. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita mengucap syukur untuk firman Tuhan ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan menolong, memberkati kami. Tuhan menyertai kami. Hari ini sudah belajar untuk menguasai kemarahan kami, supaya iblis tidak membuat kami menjadi marah, tapi kami bisa mengalahkan kemarahan itu karena kami punya Roh Kudus, karena Tuhan Yesus menolong kami dan memenuhi hati kami dengan kasih. Ajari kami semuanya menjadi anak-anak Tuhan yang dapat mengendalikan kemarahan kami karena kekuatan Roh Kudus yang menolong kami. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih untuk firman Tuhan. Amin.